Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Keluaran 13 ayat 21. Saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perhatikan, ini bicara tentang bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di padang gurun keluar dari Mesir ya, mereka berjalan tentunya butuh penuntun, butuh petunjuk. Ya, seperti kita di zaman modern ini, zaman sekarang, kalau kita pergi ke satu tempat, kita belum pernah ke sana, ya kita sangat terbantu dengan adanya GPS atau Google Maps dan seterusnya ya. Artinya kita bisa ditunjukkan ya 300 meter ke kanan, 200 meter ke kiri gitu kan. Ada petunjuk arahnya sehingga kita bisa sampai tujuan. Nah, bangsa Israel pada waktu itu ya belum ada teknologi seperti secanggih itu ya. Tetapi Tuhan sendiri itu memberi petunjuk, memberikan arah yang menuntun mereka sehingga bangsa itu tetap bisa berjalan. Bukan hanya siang hari, bahkan malam hari. Wujud penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan atas bangsa Israel pada waktu itu pada siang hari adalah dengan adanya tiang awan. Dengan adanya tiang awan yang menaungi mereka, mereka bisa melihat arah mana tiang itu berjalan. Nah, beda lagi dengan malam hari. Ya, kalau malam hari wujud penyertaan Tuhan dalam tiang api yang menerangi mereka. Padang gurun juga gelap loh kalau malam, kalau nggak ada bulan gitu ya. Gelap gulita. Dengan adanya tiang api, mereka bisa mengetahui akan keadaan sekelilingnya dan bisa berjalan. Mengikuti kemana tiang api itu berjalan. Jadi, itu wujud penyertaan dan tuntunan Tuhan. Sehingga bangsa itu tidak kehilangan arah. Ya, selama mereka mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti tiang awan dan tiang api, maka mereka tidak akan tersesat. Nah, ada kalanya tiang awan dan tiang api juga berhenti. Nah, saat itu berhenti, bangsa itu harus berhenti. Begitu tiang awan atau tiang api itu berjalan, baru mereka berjalan. Dan perhatikan, itu bukan hanya siang loh, siang malam. Wujud penyertaan Tuhan luar biasa. Itu zaman dulu.
Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kita bersyukur, kita pun punya Tuhan yang Immanuel yang menyertai kita. Sesungguhnya Tuhan juga menyertai kita siang dan malam. Dalam kondisi siang kita bisa tahu, dalam kondisi malam demikian juga. Artinya saat semuanya jelas, saat semuanya tidak jelas. Ya, kadang-kadang kan gitu ya. Seakan-akan semuanya gelap, nggak tahu mesti kemana. Lihatlah Tuhan yang akan menuntun engkau. Saat kau nggak tahu arah, ingatlah seperti bangsa Israel. Dituntun Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Demikian juga hidup kita. Ada tuntunan Tuhan, memang tidak berwujud lagi tiang awan dan tiang api. Tetapi Tuhan menuntun melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Sehingga kita selama mengikuti akan tuntunan Tuhan, kita tidak akan tersesat. Perjalanan kita akan sampai kepada tujuan yang sudah ditentukan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara bapak ibu saudara merasa tidak tahu aku mesti berbuat apa. Aku nggak tahu mesti kemana. Hidupku tidak ada arah. Dengar baik-baik. Ada Tuhan yang dulu menuntun bangsa Israel itu. Tuhan yang sama menuntun saudara saat ini. Nah, bagaimana supaya kita tahu tuntunan Tuhan? Datang kepada Tuhan. Pandang Tuhan. Menyatakan akan kerinduan hatimu kepadanya. Dan minta tuntunan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menuntun engkau. Mengarahkan engkau. Apa yang harus engkau perbuat. Kemana engkau harus melangkah. Bagaimana caranya. Kapan itu? Nah, semuanya Tuhan sendiri yang akan menuntun. Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kita. Bagian kita adalah mempercayai Dia dan mentaatinya. Ya, seperti bangsa Israel, mereka percaya kepada Tuhan dan mengikuti tuntunan Tuhan. Maka bangsa itu tidak tersesat arah. Demikian juga dengan kita tentunya. Ya, mari saya mengajak kita semua untuk senantiasa minta tuntunan Tuhan. Dan selalu pandang Tuhan. Kemana, bagaimana. Dan kita percaya di balik semua yang kelihatan gak jelas. Ada Tuhan yang begitu jelas menuntun kita. Dan kita pasti akan sampai. Percayalah bahwa Tuhan setia atas kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur seperti bangsa Israel yang dituntun dalam tiang awan dan api oleh Tuhan. Biarlah hidup kami demikian juga. Engkau menuntun kami Tuhan. Dengan firman-Mu. Dengan Roh Kudus, kami akan terus mengikuti Tuhan. Engkau yang mengarahkan langkah hidup kami. Walau kadang kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak tahu keadaan kami. Kami harus melakukan bagaimana. Tetapi kami mempercaya. Sesungguhnya Tuhan setia. Engkau pasti mengarahkan menuntun kami di jalan yang benar. Sehingga perjalanan kami selamat. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlukan Engkau. Dan kami mau selalu memandang kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini. Segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan berkat Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.